Oke, Pak. Oke, sudah bisa direkam tuh, Pak Guru. Masih tutup tuh mic-nya. Oh ya, selamat pagi Pak Alosius. Oke, selamat pagi, Pak Albert. Oke, terima kasih sudah ada bersama. Mungkin saat sekarang kita obrol-obrol santai saja ya Pak Alosius. Oke, Pak, siap. Ah, Mungkin Pak bisa sampaikan apa tujuan percakapan yang akan kita lakukan nanti, tujuan kegiatan kita obrolan kita ini apa? Oke, saya mau apa, Pak? Konsultasi mengenai proses penerapan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Nah, itu kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Pak. Artinya tujuan obrolan kita ini uh, bagaimana Bapak ingin melakukan penerapan aksi nyata keyakinan kelas di tempat tugas Bapak begitu ya. Mungkin apa yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan keyakinan kelas ini 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan terkait dengan keyakinan kelas ini. Apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang mau saya kembangkan di keyakinan kelas ini, karena ini kayak sepertinya model baru, siswa baru merasakan keyakinan kelas, karena selama ini kita buat semacam peraturan kelas ya. Nah, Iya, nah, ini iya. keyakinan kelas ini siswa merasa baru, apa yang mereka tulis sendiri dan mereka harus laksanakan. Nah, di sekolah ini karena hal baru kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, sehingga sampai saat ini juga belum dilaksanakan 100% lah, belum dijalankan dengan terlalu baik begitu. Masih ada siswa yang hanya tulis saja tempel, tapi tidak melaksanakan apa yang ditulis. Oh ya, oke Pak. Jadi mungkin terkait dengan apa yang ingin dikembangkan 3 bulan ke depan terkait dengan yang Bapak hadapi terkait dengan aksi nyatanya yaitu bahwa peserta didik ini menurut barusan awal keyakinan kelas diterapkan jadi awam masih bagi peserta didik. Jadi terkadang peserta didik hanya tulis lalu tempelkan. Terus kadang anak-anak hanya asal tulis, setelah tulis tempel dan tidak melaksanakan. Mungkin selain itu mungkin ada hal-hal lain lagi yang ingin dikembangkan 3 bulan ke depan selain keyakinan kelas tadi. Oh iya. Di keyakinan kelas itu termasuk budaya positif. Nah, di budaya positif ini saya buat keyakinan kelas, terus program saya beri nama itu Lisa dan Budi, itu lihat sampah ambil dan buang pada tempatnya. Nah, selama ini kan siswa buang sampah itu sembarangan. Terus kalau jalan lihat kertas berserakan di luar itu tidak ambil kalau kita gurunya tidak suruh. Nah, ini saya mau terapkan itu supaya mereka sadar untuk kalau sudah melihat sampah maka langsung ambil dan langsung buang pada tempatnya. Tempat sampah sudah disiapkan. Itu mau yang Oh, saya kembangkan. oke Pak, terima kasih. Jadi ada 2 area apa yang pengembangan yang akan Bapak lakukan 3 bulan ke depannya. Yang pertama saya terkait dengan keyakinan kelas. Yang kedua itu budaya positif serta program Lisa dan Budi. Luar biasa Pak, Iya. program Lisa dan Budi. Artinya lihat sampah, buang di tempatnya ya, program Lisa Ya. dan Budi. Dari ketiga area perkembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin alat ukur bahwa 3 kegiatan itu sudah tercapai itu seperti apa? Apa alat ukur yang Bapak gunakan untuk mengukur bahwa 3 area pengembangan tadi sudah tercapai? Alat ukurnya seperti apa? Oke, yang untuk program pembuatan keyakinan kelas itu saya buat sendiri di kelas bersama dengan murid-murid saya. Nah, sudah dijalankan tapi belum maksimal 100%. Nah, terus untuk Lisa dan Budi ini
karena dihimbau setiap pagi oleh guru piket, diawasi oleh guru piket, diberikan penguatan setiap pagi, himbauan, maka siswa sekarang sudah sadar, sadar untuk buang sampah pada tempatnya. Tinggal satu dua orang yang memang tidak tahu ada latar belakang seperti apa, karena tetap kalau belum disuruh mereka belum bekerja. Mungkin kesadaran internalnya belum belum muncul. Oke, untuk keyakinan kelas, alat ukur yang Bapak gunakan yaitu bahwa bagian besar peserta didik atau siswa atau murid di tempat tugas Bapak, sebagian besar sudah sadar akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Mungkin dari dua kegiatan dari atau dua area pengembangan tadi, budaya positif dan program Lisa dan Budi ini, mungkin uh, alat ukur keberhasilan yang Bapak lakukan itu seperti apa? Oh, untuk keberhasilan itu saat ini pengimbasannya kepada semua warga sekolah. Jadi eh, Bapak Ibu guru juga Bapak Ibu guru juga menjalankan piketnya setiap pagi dan tetap menghimbau kepada murid-murid. Nah, ukuran keberhasilan itu kita lihat dari halaman kita yang memang bebas dari sampah. Palingan satu dua lah, tidak seperti sebelumnya program ini belum dijalankan. Oke, dan terima kasih Pak Lesis. Artinya alat ukur untuk budaya positif dan program Lisa dan Budi ini, alat ukur yang Bapak gunakan yaitu bahwa semua warga sekolah, baik guru maupun peserta didik sudah aktif dalam menjalankan piket. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa halaman sekolah yang sebelumnya diterapkan budaya positif dan keyakinan kelas, masih banyak sampah yang masih berserakan, tetapi setelah diterapkan budaya positif, program Lisa dan Budi dan keyakinan kelas, akhirnya keadaannya berubah, halaman yang bebas dari sampah. Tapi itu adalah alat ukur yang Bapak pakai untuk mengukur keberhasilan dari kiat baik yang sudah Bapak lakukan. Terus apa yang Bapak rasakan dan perlu dikembangkan lagi terkait dengan area pengembangan tadi yang Bapak rasakan itu seperti apa? Setelah Bapak menjalankan, Bapak rasakan seperti apa dan pengembangannya seperti apa lagi yang Bapak inginkan? Yang saya rasakan adalah ada perubahan di sekolah. Nah, ada perubahan dari murid, guru, dan semua warga sekolah. Nah, sampai di kantin mereka juga ibu kantin siapkan dengan tempat sampahnya. Nah, ini perubahan yang terjadi di penerapan Lisa ini. Nah, untuk buang sampah ini kan kita harus siapkan sampahnya. Jadi perubahannya sebelumnya di kelas-kelas tidak ada tempat sampah. Di saat ini semuanya sudah tersedia tempat sampah dan baik. Terus ada penggalian lubang untuk membuang sampah. Terus perkembangan yang saya rasakan itu adalah ada perubahan tadi itu. Terus yang harus dikembangkan itu terus menyadarkan siswa dengan apa? Membuat poster-poster kecil yang harus ditempelkan di kelas, di halaman, di kantin itu bahwa eh, sadar sampah. Jadi buang sampah pada tempatnya. Jadi yang harus dilakukan. Oke, luar biasa ya Pak. Bahwa area pengembangan yang akan Bapak lakukan satu lagi terkait dengan program Lisa dan Budi tadi, bahwa Bapak akan di setiap sudut lingkungan sekolah, di setiap ruang kelas, dan di kantor, di kantin yang awalnya belum memiliki kotak sampah, setelah adanya program ini, semuanya sudah ada. Terus ada lagi bahwa apa? Bapak menyiapkan poster ya, Ya, ya. menempelkan poster di dalam kelas, di lingkungan, mungkin di kantin, di kantor, terkait ajakan kepada warga sekolah untuk buang sampah pada tempatnya. Oke, luar biasa Pak. Kiat yang Bapak siapkan untuk pengembangan terkait dengan apa? Apa yang sudah Bapak lakukan
perubahan yang sudah Bapak lakukan. Mungkin dari kiat-kiat yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin Bapak libatkan dalam mendukung perkembangan apa yang sudah Bapak prakarsai tadi. Mungkin ada pihak-pihak lain, seperti siapa-siapa saja mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke, yang sebelumnya sudah dilibatkan adalah semua guru piket atau semua guru-guru, tenaga kependidikan, terus ibu kantin juga dilibatkan untuk apa? Menyediakan tempat sampahnya. Terus hal yang lebih besar lagi itu harus untuk dari sampah ini, membuang sampah pada tempatnya itu nanti konsekuensinya adalah ke hidup sehat. Nah, di hidup sehat ini kami rencananya adalah melibatkan puskesmas supaya bisa menjelaskan dari Kesling Kesehatan Lingkungan, untuk menjelaskan supaya cara hidup sehat di lingkungan supaya nanti imbasnya sampai ke rumah. Nah, itu yang rencananya. Jadi dilibatkan sampai ke pihak ketiga. Oke, luar biasa ya Pak. Artinya bahwa pihak-pihak yang Bapak mereka libatkan itu bukan saja di lingkungan sekolah, tetapi ada pihak lain yaitu puskesmas. Sangat luar biasa Pak, terkait dengan pengembangan yang akan Bapak lakukan ini. Oke Pak, terkait dengan itu, mungkin apa waktu yang akan apa Bapak lakukan ini kapan? Oke, untuk melibatkan pihak-pihak dari puskesmas, kami sudah menyuratin. Mungkin dalam waktu dekat ini, dalam waktu dekat kami akan berkunjung lagi ke puskesmas untuk mendapatkan kepastian kapan mereka bisa kunjung ke lembaga kami. Oh ya, dalam waktu dekat. Kalau waktu dekat kan mungkin minggu ini, minggu depan atau bulan Iya. depan Pak, bisa. Yang Dia di dalam minggu ini. Oh ya, dalam minggu ini. Oke, luar biasa ya Pak. Sangat luar biasa ya Pak. Jadi mungkin Pak, pertemuan kita atau obrolan kita sampai di sini. Dari hasil obrolan tadi, sepanjang awal obrolan sampai saat ini mungkin bisa simpulkan bahwa banyak sekali pengembangan atau kiat-kiat yang akan Bapak lakukan demi perubahan di tempat tugas Bapak. Di antaranya adalah membudayakan keyakinan kelas, membudayakan budaya positif, terus menggalakkan program Lisa dan Budi. Dan pihak-pihak yang dilibatkan bukan saja dari warga sekolah setempat, tetapi ada pihak luar yaitu puskesmas. Ini merupakan prakarsa perubahan yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh Bapak. Dan waktu yang akan Bapak lakukan itu minggu depan. Jadi sangat luar biasa Pak. Semoga harapan saya apa yang sudah menjadi area pengembangan Bapak yang akan Bapak lakukan, terus Bapak lakukan dan imbaskan kepada warga sekolah, bukan warga sekolah di tempat tugas Bapak saja, tetapi bisa meluas ke warga sekolah-sekolah lain yang berdekatan dengan sekolah Bapak. Mungkin pertemuan kita akhirin dulu karena tinggal 5 menit lagi istirahat masuk ya Bapak. Mungkin ke depannya nanti kita akan melakukan obrolan-obrolan ringan seperti inilah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, terima kasih Pak atas segala masukan dan penguatannya. Terima kasih, Oke, selamat siang. siang.